Prestasi dan harapan tentu menjadi sebuah kesatuan yang mengiringi perjuangan timnas Indonesia sekarang ini. Dan semua tahu perkembangan timnas Indonesia di luar dari segala dinamika yang terjadi boleh jadi adalah yang terbaik dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Bahkan untuk sekarang ini, pintu Piala Dunia benar-benar ada di depan mata. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena ya, tahu sendiri, di era sebelum ini, timnas kita kayak apa, kan gitu. Nah, memasuki era baru khususnya bersama tim kepelatihan yang baru, jelas harapan untuk bisa naik level itu nyata adanya. Meskipun di satu sisi, bukan perkara mudah juga bagi Coach Patrick untuk memikat hati publik kecuali dengan kemenangan. Dan ia pun pasti juga sadar akan hal itu. Makanya, dalam hal ini, penambahan pemain secepatnya harus bisa dilakukan, yang mana setelah oleh Rumeni. Adapun Dean James, Emil, dan Joey Pelupesi diusahakan bisa clear sebelum batas waktu pendaftaran, yakni tanggal 10. Sesuatu yang membuat Bahrain kayaknya benar-benar nggak seneng, sebab mereka merasa Indonesia terlalu mudah untuk mengurus sesuatu yang sifatnya internasional. Namun kembali lagi, protes mereka nggak digubris sama FIFA, sebab ya selama nggak ada aturan yang dilanggar ya udah nggak ada masalah, kan gitu. Di luar dari segala problematika yang terjadi dalam negeri ini, mudah-mudahan dengan performa timnas Indonesia bisa membuat semuanya sedikit melupakan kepenatan yang terjadi. Ya, perjuangan Indonesia untuk menggapai panggung tertinggi ibarat kata udah di depan mata. 2 laga sisa di mana 2 diantaranya adalah laga kandang, maka secara kalkulasi atau perhitungan, Indonesia jelas punya peluang bahkan sampai 51% untuk bisa lolos langsung. Apalagi dengan masuknya nama-nama baru, harusnya di atas kertas, peluang Indonesia sekali lagi sangat-sangat terbuka. Lagi pula, di bulan Maret dan Juni 2025, kalau semua pemain fit dan siap tempur, maka potensi untuk meraih bahkan 9 poin dari Australia, Bahrain, serta China bukanlah sesuatu yang naif ataupun cuman angan-angan belaka, kan gitu. Karena ya emang secara kualitas materi pemain, kita ini benar-benar menjanjikan gitu loh. Yap, ngomongin soal laga di bulan Maret ini, 6 poin adalah sesuatu yang realistis. Sebab Aussie, meskipun main di kandang, tapi mereka sekarang sedang diterpa masalah lantaran badai cedera. Kemudian Bahrain, kita melawan mereka di GBK, yang mana itu artinya tim Garuda kan mendapatkan dukungan luar biasa. Nah, dari semua itu, ada yang lucu lagi nih dari si Bahrain. Kan kita tahu ya, mereka ini banyak banget protesnya. Dan terbaru dikutip dari media Antara, kalau ada spekulasi jika pihak Bahrain meminta kendaraan rantis sebagai bentuk upaya melindungi diri dari teror supporter. Hal yang kemudian mendapatkan respon dari Pak Erik, di mana beliau dengan tegas membantah itu semua. Sebab seperti yang udah-udah, Indonesia ini aman kok dan terbuktikan tim tamu yang main kesini adem ayem aja. Belum terpikir sampai situ. Memang ada permintaan seperti itu. Saya belum dengar. Ya, kembalikan semua ada aturannya. Saya rasa AFC sendiri sangat profesional. Memang ada permintaan, tapi kan AFC akhirnya melihat kita adalah negara yang baik. Sudah ada beberapa pertandingan, tidak ada masalah. Ucap Pak Erik. Yap, emang nggak tahu kenapa si Bahrain ini kayaknya hobi banget bikin ruwet situasi. Tentu kita ingat kalau mereka udah ngajuin permohonan untuk main di tempat netral, yang mana sejatinya hal tersebut telah mendapatkan tanggapan dari AFC. Ingat ya, cuma ditanggepin. Ibaratnya kamu chat gebetan, tapi dia cuma nanggepin aja. Soal perasaannya, ya nggak tahu. Dan awalnya semua mengira kalau permintaan Bahrain ini bakal dengan mudah di ACC lantaran ketua AFC adalah orang Bahrain. Namun mereka juga harus ingat kalau Pak Erik bagaimanapun juga adalah salah satu orang yang lihai kalau urusan lobby-melobi. Sampai terjadilah pertemuan antara beliau dengan Sekjen AFC serta Sekjen FIFA, yang mana salah satu pembahasannya
Tentu saja, soal permintaan Bahrain yang dinilai nggak masuk akal. Nah, setelah semuanya dibahas, barulah Pak Erick menyampaikan laporan-laporan yang ada ke Presiden FIFA. Dan hasilnya pun, entah itu AFC ataupun FIFA, semuanya sepakat untuk memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap akan berlangsung di Jakarta. Nah, setelah protes-protes gitu, ada lagi nih yang mereka protes, yaitu soal Indonesia yang dinilai terlalu mudah untuk mengurus sesuatu yang sifatnya internasional. Seperti naturalisasi yang bisa dikebut secepat itu. Namun kembali lagi, protes mereka nggak digubris sama FIFA. Sebab ya, selama nggak ada aturan yang dilanggar, ya udah, nggak ada masalah, kan gitu. Di sisi lain, terkait penambahan pemain baru, media Bahrain, Al Ayam, menilai jika laga melawan Indonesia akan terasa lebih berat dan itu juga akan menjadi laga yang sangat-sangat penting. Sebab bagaimanapun, kondisi skuad tim Garuda akan jauh berbeda dengan pemain-pemain baru serta tim pelatih baru. Itu adalah momen untuk mendukung tim nasional melawan Indonesia dengan wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada keraguan bahwa pertandingan lawan timnas Indonesia punya arti yang begitu penting sekaligus jadi titik balik tim Bahrain. Pelatih timnas Bahrain dan staf harus memilih susunan pemain yang ideal sejak awal babak pertama, terutama aspek ofensif untuk memanfaatkan peluang demi mengamankan kemenangan. Tim harus menyadari betapa pentingnya poin dalam pertandingan, tidak peduli apapun yang harus dipertaruhkan, tulis media tersebut. Di sisi lain, menanggapi sikon yang ada, publik Jepang benar-benar menilai si Bahrain ini adalah troublemaker di grup C. Sebab sedari awal, tim ini emang kebanyakan drama. Gak supporternya, gak pemainnya, gak juga federasinya, isinya protes dan sambat mulu. Maka dari itu, ketimbang protes sana-sini serta drama sana-sini, mendingan fokus kepada hal-hal teknis. Sebab posisi mereka pun belum aman gitu loh, apalagi di sisa 4 laga ini, Bahrain cuma punya sisa 1 laga kandang melawan Arab. Sedangkan sisanya away ke Jepang, Indonesia, dan juga China. Jadi ya secara jadwal, mereka pun terbilang berat. Beda dengan Indonesia, yang dari sisa 4 laga, mereka punya 2 sisa laga kandang, sehingga probabilitas untuk lolos lebih tinggi, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, dengan semua yang udah terjadi, jelas untuk saat ini angin segernya sedang mengarah ke Indonesia. Walaupun pastinya kita juga nggak boleh terlena. Karena gimana ya? Melihat persaingan yang ketat dari peringkat 2-6, memang setiap pertandingan di bulan Maret dan Juni, ya udah ibaratnya final. Makanya, di luar dari dinamika yang terjadi, ingat fokus utama adalah 4 laga sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan mudah-mudahan semua pemain terbaik tersedia. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Shadow memories haunting still, a voice of silent bending will. Chains of yesterdays now break, rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast, shadow burdens now released. Redemption found in every scar, rise from pain to reach the stars. To reach the stars. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.